Pada pagi hari Jumat 16 September 1994, suasana di Ariel School awalnya berjalan seperti hari sekolah biasa. Sekolah ini berada di dekat Rua, sebuah kawasan yang saat itu masih cukup tenang, sekitar 22 km di tenggara Harare, ibu kota Zimbabwe. Pada pertengahan 1990-an, Rua belum menjadi wilayah perkotaan yang padat seperti sekarang. Lingkungannya masih banyak dikelilingi lahan terbuka, area pertanian, jalan kecil, semak-semak, dan pepohonan. Ariel School sendiri adalah sekolah swasta yang cukup dikenal di wilayah itu. Murid-muridnya datang dari berbagai latar belakang, sebagian besar dari keluarga kelas menengah ke atas yang tinggal di sekitar Harare dan sekitarnya. Karena itu, sekolah ini tidak berada dalam lingkungan yang benar-benar terisolasi. Anak-anak yang bersekolah di sana tetap hidup dalam dunia modern, mengenal televisi, cerita populer, dan berbagai pengaruh budaya yang masuk ke Zimbabwe pada masa itu. Namun pada hari itu, semua hal yang terlihat biasa berubah menjadi salah satu kisah UFO paling terkenal dalam sejarah modern. Sekitar pukul 10 pagi, para murid sedang berada di luar kelas saat jam istirahat. Mereka bermain di halaman sekolah seperti biasa. Sementara itu, para guru dan staf pengajar disebut sedang berada di dalam gedung untuk mengikuti rapat. Akibatnya, dalam beberapa menit penting itu, ratusan anak berada di area luar tanpa pengawasan langsung orang dewasa. Di tengah suasana istirahat itulah, perhatian beberapa murid mulai tertuju ke arah luar batas halaman sekolah. Di dekat area semak-semak dan pepohonan, mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Awalnya mungkin hanya beberapa anak yang menyadarinya, tetapi dalam waktu singkat, perhatian itu menyebar ke murid-murid lain. Beberapa dari mereka kemudian menggambarkan adanya benda berwarna perak di dekat area semak. Ada yang menyebut bentuknya seperti piringan. Ada pula yang mengatakan benda itu tampak mengkilap, seolah memantulkan cahaya. Di sekitar lokasi itu, beberapa anak juga mengaku melihat sosok kecil yang bergerak dengan cara aneh. Kesaksian mereka tidak sepenuhnya sama. Ada yang melihat satu objek besar, sementara anak lain justru mengingat sosok kecil berpakaian gelap yang muncul di dekatnya. Tetapi satu hal yang berulang dalam banyak cerita mereka adalah rasa takut yang tiba-tiba muncul di halaman sekolah itu. Sebagian murid yang lebih muda mulai panik, ada yang berlari, menangis, dan berusaha menjauh dari area pagar. Sementara itu, beberapa anak yang lebih tua disebut tetap bertahan dan mencoba melihat lebih jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam kesaksian yang kemudian dikumpulkan, peristiwa ini berlangsung sekitar beberapa menit. Cukup lama untuk membuat anak-anak merasa bahwa mereka benar-benar menyaksikan sesuatu, tetapi cukup singkat untuk meninggalkan banyak pertanyaan. Ketika jam istirahat berakhir dan para guru kembali mendengar cerita dari murid-muridnya, suasana sekolah berubah. Cerita tentang benda aneh di semak-semak itu tidak berhenti sebagai kepanikan sesaat. Tidak ada rekaman jelas yang memperlihatkan benda tersebut. Yang tersisa adalah ingatan puluhan murid dan rasa takut yang mereka bawa. Dari sebuah sekolah kecil di dekat Rua, cerita ini kemudian bergerak jauh melampaui halaman sekolah. Dalam waktu singkat, penampakan di Ariel School menarik perhatian jurnalis, peneliti UFO, psikolog, hingga publik internasional. Setelah perhatian anak-anak tertuju ke arah semak-semak di luar batas halaman sekolah, cerita yang mereka sampaikan mulai membentuk gambaran yang semakin aneh. Namun bagian yang paling melekat dalam ingatan para murid adalah sosok yang mereka klaim muncul di dekat objek tersebut. Sosok itu digambarkan berukuran kecil, kira-kira setinggi anak-anak atau sedikit lebih pendek dari orang dewasa. Beberapa murid menyebut kepalanya tampak besar, matanya hitam dan lebar, dengan tubuh yang kurus. Dalam beberapa gambaran, sosok itu mengenakan pakaian gelap yang terlihat mengkilap, hampir seperti pakaian ketat. Detail ini tidak selalu sama dari satu anak ke anak lain, tetapi secara umum, mereka mengingat sosok tersebut sebagai sesuatu yang tampak asing dan sulit dijelaskan dengan pengalaman sehari-hari mereka. Cara bergeraknya juga menjadi salah satu bagian paling membingungkan. Beberapa anak mengatakan sosok itu seperti melayang, bergerak lambat, atau tampak berpindah dengan gerakan patah-patah. Dari sinilah suasana di halaman sekolah mulai berubah cepat. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan. Perbedaan gambaran ini menunjukkan bahwa pengalaman tersebut tidak ditangkap dengan cara yang sama oleh setiap anak. Tetapi justru karena itulah kasus ini menjadi rumit. Mereka tidak memberi kesaksian yang benar-benar identik. Namun banyak dari mereka tetap merasa sedang menyaksikan peristiwa yang sama. Bagi para pendukung kasus UFO, kesaksian puluhan anak yang saling menguatkan dianggap sebagai sesuatu yang penting. Mereka berpendapat terlalu banyak murid yang menggambarkan pengalaman serupa untuk dianggap sebagai kebetulan sederhana. Di titik inilah kasus Ariel School mulai bergerak dari kejadian lokal menjadi misteri yang lebih besar. Karena yang diperdebatkan bukan cuma apa yang terlihat di balik semak-semak, tetapi juga bagaimana puluhan anak mengingat, menggambar, dan menceritakan pengalaman yang mereka alami bersama. Dan beberapa hari kemudian, cerita anak-anak itu mulai menarik perhatian orang-orang dari luar sekolah.
Beberapa hari setelah kejadian di halaman Ariel School, cerita para murid mulai bergerak keluar dari lingkungan sekolah. Apa yang awalnya hanya terdengar seperti kepanikan saat jam istirahat, perlahan berubah menjadi kasus yang menarik perhatian orang-orang dari luar. Salah satu tokoh pertama yang datang adalah Cynthia Hein, seorang jurnalis sekaligus penyelidik UFO yang cukup dikenal di Afrika bagian selatan. Ia tiba di Ariel School pada 20 September 1994, sekitar 4 hari setelah peristiwa itu terjadi. Kehadirannya menjadi penting karena dari sinilah kesaksian anak-anak mulai dikumpulkan dengan lebih terstruktur. Para murid diminta menjelaskan pengalaman mereka, lalu menggambar apa yang mereka ingat dari peristiwa tersebut. Gambar-gambar inilah yang kemudian membuat kasus Ariel School semakin mencuri perhatian. Di atas kertas anak-anak muncul bentuk-bentuk yang menggambarkan benda aneh, area terbuka, dan sosok yang mereka anggap tidak biasa. Bagi Hein, pola yang muncul dari banyak gambar itu dianggap sebagai tanda bahwa para murid benar-benar mengalami sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Namun cara pengumpulan kesaksian ini kemudian menjadi bagian dari perdebatan. Disebutkan bahwa Hein melakukan wawancara dalam kelompok kecil, sekitar 4-6 anak dalam satu ruangan. Artinya beberapa anak dapat mendengar jawaban teman-temannya sebelum menyampaikan cerita mereka sendiri. Bagi pendukung kasus UFO, hal ini tidak menghapus rasa takut dan konsistensi umum yang terlihat dari kesaksian mereka. Tetapi bagi pihak skeptis, metode seperti ini membuka kemungkinan bahwa ingatan anak-anak saling memengaruhi. Selain Cynthia Hein, kasus ini juga menarik perhatian Tim Rich, jurnalis BBC. Ia datang lebih awal, sekitar 3 hari setelah kejadian, dan merekam sebagian wawancara dengan murid-murid Ariel School. Liputan ini memberi kasus tersebut dimensi baru, karena cerita yang sebelumnya hanya beredar secara lokal, mulai masuk ke perhatian media yang lebih luas. Dengan adanya rekaman wawancara, publik dapat melihat langsung ekspresi anak-anak ketika mereka menceritakan pengalaman itu. Beberapa bulan kemudian, perhatian terhadap kasus Ariel School semakin besar setelah Dr. John E. Mack datang ke Zimbabwe. Mack adalah profesor psikiatri dari Harvard University. Ia sudah dikenal karena penelitiannya terhadap orang-orang yang mengaku mengalami penculikan oleh makhluk asing. Kedatangannya membuat kasus ini semakin kontroversial, karena ia bukan jurnalis biasa atau penggemar cerita UFO, melainkan akademisi dari institusi besar yang mencoba memahami pengalaman para saksi dari sisi psikologis dan emosional. Mack mewawancarai sejumlah anak secara lebih mendalam. Ia tertarik pada konsistensi emosi mereka, terutama rasa takut, kebingungan, dan keyakinan bahwa apa yang mereka lihat bukan sekedar imajinasi. Bagi Mack, pengalaman anak-anak Ariel School tampak terlalu kuat untuk dianggap sebagai cerita karangan sederhana. Ia melihat adanya dampak psikologis nyata yang tertinggal setelah kejadian itu. Tetapi kedatangan Mack juga menimbulkan kritik. Sebelum datang ke Zimbabwe, ia sudah dikenal memiliki ketertarikan besar pada pengalaman kontak dengan makhluk asing. Karena itu, sebagian kritikus menilai bahwa pendekatannya mungkin tidak sepenuhnya netral. Mereka mempertanyakan apakah wawancara yang dilakukan beberapa bulan setelah kejadian masih bisa menangkap ingatan asli anak-anak, atau justru sudah dipengaruhi oleh ceritanya berkembang di sekolah, keluarga, dan media. Dari titik ini, Ariel School tidak lagi sekedar menjadi laporan penampakan aneh di sebuah sekolah. Kasus ini berubah menjadi medan perdebatan antara kesaksian emosional, metode investigasi, psikologi anak, dan keyakinan tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Setelah kasus Ariel School mulai dikenal luas, salah satu bagian yang paling sering dibicarakan adalah klaim tentang pesan lingkungan. Beberapa murid kemudian mengatakan bahwa mereka tidak hanya melihat sesuatu yang aneh di halaman sekolah, tetapi juga merasakan komunikasi yang sulit dijelaskan. Komunikasi itu tidak digambarkan seperti percakapan biasa. Dalam beberapa kesaksian, pesan tersebut terasa seolah masuk ke dalam pikiran mereka, terutama saat mereka menatap mata sosok yang mereka lihat. Isi pesannya berkaitan dengan keadaan bumi. Ada anak-anak yang menyampaikan bahwa mereka mendapat pesan tentang bahaya teknologi, kerusakan lingkungan, polusi, dan masa depan manusia jika terus merusak planet ini. Peristiwa tersebut mulai dipahami sebagai pengalaman yang membawa peringatan moral. Namun bagian ini juga harus dibaca dengan hati-hati. Disebutkan bahwa unsur pesan ekologis tidak terlihat kuat dalam laporan awal Cynthia Hein maupun wawancara yang direkam oleh Tim Rich dari BBC. Tema itu justru menjadi lebih menonjol setelah Dr. John E. Mack melakukan wawancara beberapa bulan kemudian. Karena Mack dikenal memiliki perhatian besar terhadap isu lingkungan dan pengalaman kontak non-manusia, sebagian kritikus menilai ada kemungkinan bahwa cara bertanya dalam wawancara dapat memengaruhi cara anak-anak menyusun kembali ingatan mereka. Di sisi lain, hal itu tidak otomatis berarti para saksi berbohong. Dalam kasus seperti ini, perdebatan utamanya bukan hanya soal benar atau salah, tetapi juga tentang bagaimana ingatan manusia bekerja.
anak-anak bisa mengalami ketakutan yang sungguh-sungguh. Mereka juga bisa menyimpan kesan emosional yang kuat dari sebuah peristiwa. Tetapi ketika pengalaman itu terus dibicarakan, diwawancarai, ditafsirkan, dan diliput media, ingatan yang semula sederhana dapat berkembang menjadi cerita yang lebih kompleks. Yang membuat Adult School tetap menarik adalah banyak saksi tidak meninggalkan cerita itu setelah dewasa. Puluhan tahun kemudian, beberapa alumni masih mengatakan bahwa apa yang mereka alami pada 16 September 1994 adalah kejadian nyata bagi mereka. Mereka mungkin berbeda dalam detail, tetapi banyak yang tetap mempertahankan keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di halaman sekolah mereka. Sebagian saksi bahkan menggambarkan pengalaman itu sebagai memori yang membentuk hidup mereka. Ada pula yang membawa pengalaman itu ke dalam karya seni, refleksi pribadi, atau wawancara dokumenter. Dalam dokumenter Ariel Phenomenon karya Randall Nickerson, beberapa saksi dewasa kembali menceritakan bagaimana peristiwa masa kecil itu meninggalkan dampak emosional yang panjang. Disinilah kasus Adult School menjadi lebih rumit. Bagi pendukung teori UFO, keteguhan para saksi sampai dewasa dianggap sebagai bukti bahwa pengalaman itu terlalu kuat untuk disebut khayalan sesaat. Bagi pihak skeptis, konsistensi emosional tidak selalu sama dengan akurasi memori. Seseorang bisa sangat tulus mempercayai sesuatu, meski ingatannya telah dipengaruhi oleh waktu, percakapan, dan interpretasi orang lain. Maka pesan lingkungan dalam kasus Adult School berdiri di wilayah yang sulit. Ia menjadi bagian yang membuat cerita ini terasa mendalam, tetapi juga menjadi bagian yang paling banyak diperdebatkan. Dalam banyak kasus UFO, perdebatan biasanya muncul karena tidak ada satu penjelasan yang benar-benar memuaskan semua pihak. Adult School juga berada di wilayah itu. Kesaksian para murid terasa kuat secara emosional, tetapi sejumlah faktor di sekitar peristiwa ini membuat para skeptis melihatnya sebagai kasus yang harus dianalisis dengan hati-hati. Salah satu faktor paling penting terjadi 2 hari sebelum kejadian di Adult School. Pada malam 14 September 1994, banyak orang di Afrika bagian selatan melaporkan benda terang yang melintas di langit. Fenomena itu membuat stasiun radio lokal menerima banyak laporan tentang benda terbang aneh. Belakangan peristiwa tersebut dikaitkan dengan puing roket Zenit 2 dari peluncuran satelit Cosmos 2290 yang terbakar saat masuk kembali ke atmosfer. Bagi pihak skeptis, laporan besar 2 hari sebelumnya menciptakan suasana sosial yang penting. Masyarakat sudah lebih dulu membicarakan benda asing di langit. Anak-anak pun bisa mendengar cerita dari radio, keluarga, atau percakapan orang dewasa. Dalam psikologi, kondisi semacam ini sering disebut sebagai efek priming, yaitu ketika seseorang lebih mudah menafsirkan sesuatu sesuai tema yang sedang ramai di sekitarnya. Jika suatu lingkungan sedang dipenuhi cerita tentang UFO, maka pemandangan asing di kejauhan bisa lebih cepat dibaca sebagai sesuatu yang berasal dari luar bumi. Faktor berikutnya adalah situasi di halaman sekolah saat kejadian. Para murid berada di luar tanpa pengawasan langsung guru. Dalam kondisi seperti itu, kepanikan bisa menyebar dengan cepat. Ketika beberapa anak berteriak atau menunjukkan rasa takut, anak lain dapat ikut bereaksi meski belum memahami apa yang mereka lihat. Dari sinilah teori histeria massal atau reaksi psikogenik kelompok sering diajukan. Teori ini tidak selalu berarti semua anak berbohong. Lebih tepatnya, ketakutan kolektif dapat membuat persepsi dan ingatan berkembang bersama-sama. Ada juga penjelasan yang lebih spesifik, yaitu hipotesis boneka atau pertunjukan teater keliling. Hipotesis ini diajukan oleh peneliti skeptis Gideon Reid dalam artikel The Mysterious Event at Adult School, The Puppet Hypothesis, yang terbit di jurnal Skeptisisme Scientific pada 2024. Menurut Reid, pada masa itu Zimbabwe memiliki kampanye edukasi HIV/AIDS yang kadang memakai pertunjukan keliling dan boneka besar. Boneka semacam ini bisa memiliki kepala besar, mata mencolok, pakaian mengkilap, serta gerakan kaku karena dikendalikan dengan tali atau tongkat. Jika dilihat dari jarak jauh, terutama di balik semak-semak, bentuk seperti itu dapat tampak aneh bagi anak-anak. Namun tetap saja, hipotesis ini memiliki kelemahan. Tidak ada bukti sederhana yang menunjukkan bahwa kru pertunjukan benar-benar berada di lokasi pada pagi itu. Karena itu, teori boneka lebih tepat disebut sebagai kemungkinan, bukan jawaban final. Selain itu, interpretasi budaya juga penting. Tidak semua anak awalnya menafsirkan sosok itu sebagai alien. Beberapa laporan menyebut adanya rujukan ke makhluk supranatural lokal seperti Tolokose atau Zuikwambu. Ini menunjukkan bahwa pengalaman visual yang sama bisa dibaca berbeda tergantung latar budaya anak yang melihatnya. Bagi sebagian murid, sosok itu tampak seperti makhluk luar angkasa. Bagi yang lain, ia lebih dekat dengan dunia spiritual atau folklore lokal. Teori lain yang lebih kontroversial
adalah kemungkinan prank atau kebohongan spontan. Dalam dokumenter Netflix tahun 2023, seorang alumni bernama Delin membuat pengakuan mengejutkan bahwa ia dan seorang temannya adalah dalang dibalik kepanikan massal tersebut. Demi menghindari pelajaran kelas, Delin menunjuk sebuah batu besar yang memantulkan sinar matahari di kejauhan dan mulai berteriak histeris bahwa ada piringan terbang dan makhluk asing di sana. Kebohongan spontan ini menyebar seperti api di antara anak-anak di jam istirahat yang langsung mengalami kepanikan kolektif. Meskipun pengakuan Delin dibantah keras oleh alumni lain seperti Takfu yang menegaskan bahwa ia tahu persis perbedaan antara batu dengan pesawat berlampu. Pengakuan ini menunjukkan betapa rapuhnya keandalan memori kolektif yang dibangun di atas kepanikan massal anak-anak. Sampai hari ini, kasus Ariel School tetap menjadi salah satu penampakan UFO paling terkenal dalam sejarah modern. Bukan karena ada rekaman jelas yang bisa membuktikan semuanya, bukan pula karena ada bukti fisik yang dapat diterima semua pihak. Kasus ini bertahan karena sesuatu yang lebih rumit. Puluhan anak mengaku mengalami peristiwa yang sama, lalu sebagian dari mereka tetap mempertahankan kesaksian itu hingga dewasa. Mungkin yang paling menarik dari kasus ini bukan hanya pertanyaan tentang apakah UFO benar-benar mendarat di Rua. Yang lebih dalam adalah bagaimana sebuah pengalaman masa kecil dapat bertahan selama puluhan tahun, membentuk hidup para saksi, dan terus memancing perdebatan di antara peneliti, jurnalis, skeptis, serta para pencari misteri. Pada akhirnya, Ariel School meninggalkan satu pertanyaan yang belum sepenuhnya hilang. Apakah puluhan anak itu melihat sesuatu yang benar-benar luar biasa? Atau apakah dunia sedang menyaksikan cara paling rumit dari ingatan manusia dalam menciptakan misteri?